Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang biasa, tentang keutamaan ibadah hati. Kita tahu bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua macam. Ada namanya ibadah zahir dan ibadah batin. Lah ibadah batin itu jauh lebih mulia dibandingkan ibadah zahir. Jadi ibadah hati itu lebih mulia dibandingkan ibadah salat, puasa, zakat, haji dan yang semacamnya yang tampak oleh manusia. Bahkan yang menentukan ibadah badan itu sendiri atau ibadah zahir itu sendiri adalah ibadah batin, ibadah hati. Makanya kita lihat hadis tentang orang-orang yang berpuasa Ramadan. Walaupun secara zahir dia berpuasa, boleh jadi sejak terbit fajar dia menahan lapar, menahan dahaga dan menahan syahwat sampai terbenam matahari. Zahirnya seperti itu. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada niat puasa, maka puasanya tidak dianggap. Makanya Nabi SAW mengatakan malam yubayyitis siyam falasiyamalah. Orang yang tidak ada niat dalam hatinya berpuasa, maka puasanya tidak dianggap. Walaupun secara zahir dia menahan lapar, syahwat dan dahaga. Begitu juga orang-orang yang sholat. Boleh jadi lahiriahnya dia nampak khusyuk, mulai takbir sampai berdiri, ruku, sujud, sampai tasyahud, sampai selesai sholat, nampaklah khusyuk secara zahir. Tapi kalau sholatnya tidak ada ruhnya, tidak tumakninah, dan tumakninah itu amalan hati, tidak khusyuk, dan khusyuk itu amalan hati, maka boleh jadi bukan hanya pahalanya dikurangi, bisa sampai kepada sama sekali tidak berpahala. Jadi orang yang menghilangkan ibadah hati itu bisa merusak ibadah badan. Itulah kenapa ibadah hati itu penting dalam kehidupan. Nabi SAW satu hari duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW memperlihatkan ada anak muda yang sedang melintas di Masjid Nabawi, di mana rambutnya penuh dengan tetesan air seolah-olah habis mengambil air wudhu. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur hadar rajul.
siapa di antara kalian yang ingin melihat anak muda dari penduduk sorga, lihatlah anak muda yang lewat itu, katanya. Besoknya Nabi SAW duduk lagi bersama para sahabat, lewat lagi anak muda itu. Sambil menjinjing sandalnya kata Rasul, siapa yang hendak melihat anak muda dari penduduk sorga, lihat anak muda yang lewat itu. Sampai 3 kali. Sehingga ada sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr bin As ini adalah sahabat yang banyak mencatat hadis. Kalau Abu Hurairah menghafal, tapi kalau Abdullah ibn Amr bin As ini mencatat, dan catatan hadisnya di zaman itu terbanyak. Dan Abdullah ibn Amr ibn As ini selain daripada terkenal katibul wahyi, pencatat wahyu, dia juga pakar di dalam beribadah. Jadi sholat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Sehingga ketika Rasul mengatakan barang siapa yang ingin melihat anak muda dari penduduk sorga, lihatlah anak muda yang melintas itu. Jadi dalam hati Abdullah ibn Amr bin As ini dia mengatakan, apakah anak muda ini punya kelebihan satu ibadah yang saya tak punya? Jadi dia bertanya-tanya, apa sih kelebihannya? Karena Abdullah ibn Amr bin As ini kan memang dilebihkan di antara para sahabat, memang tidak pernah tinggal sholat malam, puasa sunnah, dan menghatamkan Al-Quran sebulan itu berkali-kali. Sehingga dia mengatakan, apakah anak muda itu punya amalan yang melebihi amalanku? Sehingga Rasul mengatakan seperti itu. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn As ini ingin mencari tahu apakah anak muda itu punya amalan yang ia tidak punya. Jadi pura-pura bertamu, karena anak muda ini belum menikah. Maka Abdullah ibn Amr bin As ini mengatakan, sesungguhnya aku dan orang tuaku ada sedikit masalah di rumah, dan aku pun diusir dari rumah. Bisa enggak kamu menampung saya selama 3 hari dalam rumahmu? Sebenarnya Abdullah ibn Amr ini tidak ada masalah dengan orang tuanya, cuman dia buat alasan biar bisa tinggal beberapa hari di rumah anak muda itu. Untuk apa? Untuk mengintip kira-kira ibadah apa yang dilakukan. Karena Rasul mengatakan dia termasuk penduduk sorga, itu masalahnya. Satu hari Abdullah ibn Amr ibn As ini memperhatikan anak muda ini. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur kembali. Tapi tidak ada yang istimewa. Kalau memang dia diistimewakan sholat malamnya, dia sendiri lebih rajin. Abdullah ibn Amr ibn As itu sholat malamnya. Atau kalau dia dilebihkan dari puasanya, Abdullah ibn Amr bin As ini justru rajin puasa Daud dan suka menghatamkan Quran. Jadi tidak ada yang aneh. Bahkan ada sahabat yang ibadahnya jauh lebih hebat dibandingkan anak muda ini. Tapi kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Besoknya diteliti lagi, besoknya diteliti lagi, tidak ada sama sekali keunggulan anak muda itu. Kecewalah siapa? Abdullah ibn Amr bin As ini, karena tidak mendapatkan apapun yang dikehendakinya. Setelah 3 hari baru dia terus terang kepada anak muda itu dan mengatakan, wahai anak muda, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan bapakku. Aku hanya mencari-cari alasan saja supaya aku bisa tinggal berhari-hari di tempatmu dan melihat apakah ada ibadah yang lebih dari dirimu dibandingkan diriku. Karena aku mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa engkau termasuk penduduk surga. Anak muda ini heran juga, karena baru tahu kalau Rasul ngomong seperti itu kepada dia dari informasi Abdullah ibn Amr bin As ini. Kata anak muda, mustahil. Ibadahku tidak sebagus ibadah, amalanku tidak sehebat amalanmu. Macam mana Rasul mengatakan saya termasuk penduduk surga? Kata. Tetapi sebelum Abdullah ibn Amr bin As ini pergi, anak muda ini bicara. Oh, boleh jadi, kata dia, memang aku tidak dilebihkan dari puasa, dari sholat, dari sedekah, baca Quran. Tetapi dia bilang,
sebelum tidur, aku selalu membersihkan hatiku dari sifat hasad, dan aku memaafkan setiap orang yang mendolimiku di hari itu. Dan aku berusaha tidak ada permusuhan dalam hatiku, baru kemudian aku tidur. Dan kulakukan setiap hari menjelang tidur, mengeluarkan hasad, mengeluarkan dengki, memaafkan orang yang mendolimi. Pokoknya membersihkan hati intinya, baru kemudian dia tidur. Kata Abdullah ibn Amr, oh boleh jadi itu maksud Nabi. Memang engkau tidak dilebihkan dari amal zahir, tapi engkau dilebihkan dari amal batin, yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Karena belum tentu orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, dia bisa memaafkan orang. Dia bisa menghilangkan hasad, dia bisa menghilangkan dengki, dia bisa membersihkan hati, belum tentu. Karena memang amalan hati itu amalan berat. Terkadang hari ini hati kita baik, terkadang hati besok kita sudah tidak baik lagi tuh. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, doa yang sering dibaca Rasul dalam salat adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, kata Rasul, tetapkan hatiku di atas ketaatan kamu. Ummu Salamah bertanya Rasul, kenapa engkau ini selalu berdoa kalimat itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati saya, hati kamu, hati semua orang ada di genggaman jari jemari Allah. Allah bisa membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Dari sini kita tahu betapa pentingnya amalan hati dan ibadah hati itu. Karena menentukan orang masuk surga dan tidak itu ditentukan dengan amal hati. Nanti pada hari kiamat ada seseorang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa 99 catatan keburukan dia. Kemudian Allah katakan kepada orang yang membawa catatan 99 ini, bentangkan satu catatan. Maka dibentangkanlah satu catatan sejauh mata memandang catatannya itu. Semua keburukan dia itu baru satu catatan, sementara di tangannya ada 99 catatan. Berarti baru catatan, tersisa 98 catatan yang belum dibuka tuh. Tapi satu catatan jauhnya seperti mata memandang dan semua keburukan dia. Kemudian Allah mengatakan kepada anak muda yang dihadapkan kepada Allah ini, coba cek catatan itu, apakah ada salah? Anak muda ini mulai melihat catatannya dan mengatakan, ya Rabb, iya semua itu dosa-dosa saya. Allah mengatakan, coba perhatikan lagi, jangan-jangan malaikat yang mencatat catatan itu keliru. Anak muda ini mengatakan, tidak ya Rabb, ini semua catatan saya. Maka Allah mengatakan, halaka hasan, apakah kamu punya kebaikan yang bisa membandingi catatan ini? Dan mengatakan tidak ada. Kalaupun punya kebaikan, buat apalah kebaikan itu dibandingkan catatan keburukanku ini. Dia sudah lemas, sudah putus asa, bahkan kakinya sudah hendak melangkahkan ke neraka, tapi Allah memanggilnya, sini fulan, sesungguhnya kamu punya kebaikan. Maka dikeluarkanlah bitokoh, kartu bertuliskan la ilaha illallah. Anak muda ini masih kurang yakin dan mengatakan, buat apa bitokoh itu, maksudnya kartu yang bertulisan la ilaha illallah, dibandingkan semala. Mengatakan, ya fulan, kartu ini maksudnya yang bertuliskan la ilaha illallah, kalau ditimbang maka lebih berat dibandingkan 99 catatan keburukan. Akhirnya ditimbang, 99 catatan keburukannya diletakkan di satu neraca, kemudian kartu la ilaha diletakkan di neraca satunya. Kata Nabi SAW, tasat bihinna la ilaha illallah. Tiba-tiba timbangan neraca yang berisikan bitokoh la ilaha illallah melesat ke atas, menunjukkan lebih berat dibandingkan 99 catatan keburukannya. Itulah bedanya timbangan dunia dengan timbangan akhirat. Kalau timbangan dunia kalau berat ke bawah, kalau timbangan akhirat kalau berat ke atas. Karena sorga itu di atas, neraka itu di bawah. Ya.
dari 99 catatannya yang semuanya berisikan keburukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah adalah tauhid, dan tauhid itu amalan hati. Tauhid itu amalan hati. Dari sini kita tahu bahwa amalan hati ini bisa menentukan orang selamat dari neraka dan orang masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya. Amalan hati ini kalau buruk, bisa saja kemudian melemparkan seseorang ke neraka, walaupun lahiriahnya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Kalau hatinya kotor. Jadi kalau hati bersih menyelamatkan dia dari neraka, tapi kalau hati kotor memudahkan dan menjungkir balikan dia ke neraka. Ingat kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, awal man tusyu'ira bihin nar yaumal qiyamah. Manusia yang pertama disentuh api neraka. Jadi ada 3 manusia yang pertama disentuh api neraka sebelum yang lainnya, orang ini dulu. Siapa mereka? Pertama, orang yang mati syahid. Kenapa orang yang mati syahid disentuh oleh api neraka? Harusnya orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Dengarkan ceritanya. Orang yang mati syahid ini dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian ditampakkan kebaikannya di dunia. Kemudian Allah katakan, apakah itu engkau? Dia mengatakan, ya itu aku. Ustushhidu fika, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan kadzabta. Malaikat mengatakan kadzabta. Allah mengatakan dusta kamu. Para malaikat mengatakan dusta kamu. Engkau berperang di situ supaya manusia mengatakan engkau itu pahlawan, bukan untuk mati syahid. Dan itu dibicarakan manusia. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, seret orang itu, lemparkan dia ke neraka. Apa salahnya orang yang mati syahid ini? Kenapa dia masuk neraka, harusnya masuk surga? Karena hatinya penuh dengan riya. Jadi berjuangnya itu bukan karena Allah, tapi supaya manusia menganggap dia seorang pahlawan dan pemberani. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah kepakaran Quran. Dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah mengatakan dan diperlihatkan amal dia di dunia, dan Allah katakan, bukankah itu engkau ketika di dunia? Dia mengatakan, iya ya Rabb, itu aku. Qara'tu fikal Quran, aku membaca Quran karenamu ya Rabb. Maka Allah mengatakan kadzab, dan malaikat mengatakan kadzabta. Allah mengatakan dusta kamu, para malaikat mengatakan dusta kamu. Kalau Allah menjelaskan kesalahannya, bukankah dulu sudah kuberikan suara yang baik, yang indah, tapi engkau membaca Quran supaya manusia mengatakan engkau qari. Engkau pembaca Quran yang hebat, yang handal, yang bagus. Engkau dikatakan manusia qari, dan itu sudah ma'ruf, semua orang bicarakannya. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Kenapa orang yang pakar baca Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang menyenandungkan Al-Quran, kok dimasukkan ke neraka? Bukan karena bacaan Qurannya, tapi karena saat membaca Quran penuh dengan riya dalam hatinya, ingin dipuja dan dipuji manusia. Itulah yang menjadikan dia menjadi manusia yang pertama disantap api neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah. Di mana tempat-tempat yang harusnya disedekahi, dia sedekahkan. Tidak ada tempat yang berhajat kepada sedekahnya, karena dia kaya raya, pasti akan diberikan sedekah. Dan dia dikenal orangnya pemurah. Dihadapkan kepada Allah, diperlihatkan amal dia di dunia. Allah katakan, bukankah itu engkau yang kesana kemari ngasih sedekah? Maka orang mengatakan, ya Rabb, tasaddaqtu fika, aku bersedekah karenamu. Maka Allah mengatakan kadzab, malaikat mengatakan kadzab, Allah mengatakan kau dusta, para malaikat mengatakan kau dusta. Allah mengatakan kesalahannya, engkau bersedekah itu supaya manusia menganggap engkau itu dermawan, dan semua orang membicarakannya. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Lihat, orang ini masuk neraka bukan karena sedekah, tapi karena dalam hatinya saat bersedekah dia mengharap pujian orang, bukan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahayanya penyakit hati. Sebagaimana keutamaan ibadah hati, penyakit hati juga luar biasa bahayanya.
Jadi hati ini yang menentukan orang masuk neraka, masuk surga. Dan Allah tidak pernah memandang kita ini karena rupa kita tampan, cantik, rupawan, dah. Allah tidak pernah memandang karena kita kaya, pejabat, pemimpin, tidak. Bahwa yang dilihat Allah itu cuma dua. Pertama hati, yang kedua amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang rupamu, Allah tidak memandang hartamu, tapi yang Allah pandang adalah hatimu dan amal. Allah mendahulukan hati karena hati ini yang menentukan amal badan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Saat matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Di padang mahsyar. Di situ ada orang-orang yang disediakan naungan dan tidak pernah disentuh oleh sengatan panasnya api, panasnya cahaya matahari. Siapa mereka yang 7 orang mendapatkan naungan itu? Rata-rata mereka adalah orang yang memiliki amalan hati. Salah satunya kata Nabi SAW, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki saling mencinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Mencinta karena Allah, amalan hati. Kemudian warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Dan juga seorang laki-laki yang bersendirian di tengah malam, tidak ada manusia yang melihatnya kecuali dia sendiri. Dia pun merenung kemudian meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulan da'athu imra'atu dzatu mansabin wa jamalin. Seorang anak muda yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki paras cantik dan kaya raya. Tapi anak muda ini mengatakan, saya tidak mau berzina dengan engkau, inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amalan hati. Jadi lihat, amalan hati itu luar biasa. Amalan hati itu luar biasa. Sampai-sampai orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah, sebagian besar adalah karena mereka memiliki amalan hati. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak dikenal dengan banyaknya salat malam, tidak dikenal dengan banyaknya puasa, tidak dikenal dengan banyaknya sedekah, tidak dikenal dengan keberaniannya. Karena di sana banyak para sahabat yang jauh lebih hebat dibandingkan Abu Bakar. Dari segi salat malamnya, ada sahabat yang jauh lebih hebat dibandingkan Abu Bakar. Yang puasa sunnahnya, ada sahabat yang jauh lebih hebat dibandingkan Abu Bakar. Yang bacaan Qur'annya, ada sahabat yang jauh lebih hebat dibandingkan Abu Bakar. Lantas kenapa Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat terbaik setelah Nabi? Karena Abu Bakar itu dijelaskan oleh para ulama, bima waqara fi qalbi, karena dia punya amalan hati yang tidak dimiliki para sahabat yang lainnya. Saat manusia mendustakan Nabi SAW, Abu Bakarlah yang membenarkannya. Saat peristiwa Isra Mi'raj, semua manusia meragukan cerita Nabi. Mana mungkin Nabi melakukan perjalanan yang ditempuh 1 bulan Masjidil Haram ke Aqsa, belum lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Ini akal-akalan Muhammad saja. Yang kafir mengejek, yang sudah Islam ragu-ragu dengan keislamannya. Kecuali Abu Bakar. Dia mengatakan, kalaulah Muhammad mengeluarkan kata-kata yang lebih mustahil dibandingkan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka aku pasti akan membenarkannya. Yang setiap hari turun wahyu dari langit saja aku benarkan, apalagi peristiwa ini. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dilebihkan karena apa? Amalan hati kan, bukan amalan badan di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Makanya Rasul pernah mengatakan, inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarikukum fil ajri. Saat Rasul pulang dari perang, selesai perang artinya selesai dimenangkan oleh kaum muslimin dan hendak pulang ke kota Madinah,
Maka Rasul mengatakan sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut perang. Dia tidak berjalan seperti kalian berjalan, dia tidak bertarung seperti kalian bertarung, dia tidak melintasi lembah-lembah seperti kalian melintasi lembah-lembah, tapi pahala mereka sama dengan kalian. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ingin ikut bersama kalian, tetapi uzur yang mencegah mereka untuk berangkat bersama kalian. Maknanya apa? Niat jihadnya dianggap jihad walaupun tidak ikut jihad, karena ada hal-hal yang menghalangi dia untuk pergi jihad. Itu masalahnya. Ada uzur-uzur yang menghalangi dia pergi jihad, tapi dia ingin berangkat jihad. Maka niatnya ingin jihad itu pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Nah, ini lihat bagaimana amalan hati itu luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Tetapi ada dua perkara jangan sampai ada pada hati kita, itu akan merusak hati. Ada dua perkara hindarkan, jangan sampai rusak. Dan kalau sudah rusak, ancamannya neraka. Pertama adalah menggantungkan hati kepada selain Allah. Jangan sampai hati kita digantungkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, redha kepada selain Allah. Hilangkan ketergantungan hati kepada selain Allah, karena ini adalah perusak hati yang paling besar. Menggantungkan hati kepada selain Allah adalah kesyirikan, dan itu bisa saja syirik yang mengeluarkan manusia dari Islam. Menggantungkan hati kepada selain Allah, ini yang pertama, yang paling bahaya ini. Jangan menggantungkan hati kepada selain Allah. Kalau hendak tawakal, tawakal kepada Allah. Kalau hendak takut, takutlah kepada Allah. Kalau hendak mengharap, mengharaplah kepada Allah. Kalau hendak redha, redhalah kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Jangan menggantungkan kepada selain Allah. Dan yang kedua yang merusak hati adalah al-fudul fi kulli syai'. Berlebih-lebihan dalam apapun. Jangan berlebih-lebihan dalam segala macam, segala hal. Berlebih-lebihan makan, itu bisa merusak hati. Berlebih-lebihan minum, itu bisa merusak hati. Karena orang kalau sudah kenyang, kayak ular sawah habis makan pasti tidur tuh. Sehingga tidur itu bisa merusak hati. Maka makanlah sekedarnya, minumlah sekedarnya. Karena berlebihan itu Allah tidak suka. Itu bisa merusak hati. Atau berlebihan dalam bicara, atau berlebihan dalam tertawa. Kata Imam Ghazali, kathratul dhahik tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kenapa mematikan hati? Karena orang yang banyak tertawa itu hakikatnya dia lalai dari akhirat. Sebab kalau dia ingat kubur, ingat padang mahsyar, ingat neraka, tentu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Makanya jangan berlebihan. Ketawa tertawa jangan berlebihan. Bicara bicara jangan berlebihan. Ya. Makan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang sifatnya berlebihan itu bisa merusak hati. Ya. Ini dua perkara hindari. Jangan menggantungkan hati kepada selain Allah, dan jangan suka melampaui batas dalam segala hal. Adapun yang bisa membersihkan hati, kalau tadi kan dua perkara yang mengotori hati. Adapun yang bisa membersihkan hati kita supaya hati kita jernih bersih, pertama, mengingat kematian. Mengingat kematian, seperti ziarah kubur, melihat orang yang sedang sakaratul maut, atau kita melihat, atau kita sendiri yang memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Lihat orang-orang yang sedang berpisah dari alam dunia ke alam akhirat, kemudian renungkan. Jangan-jangan hari ini dia, besok saya.
Jangan-jangan hari ini saya yang memandikan, besok pula saya dimandikan. Hari ini saya yang mengkafankan, besok saya dikafankan. Hari ini saya yang menguburkan, besok pula saya yang dipendam. Dengan mengingat-ingat kematian seperti itu akan menjernihkan hati. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, majalisus salihin. Hadir di majelis-majelis orang saleh, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelisnya orang-orang baik. Karena majelisnya orang-orang yang tidak baik itu mengotori hati. Bermajelis dengan orang-orang yang sedang pesta narkoba, pesta khamr, pesta gibah, namimah dan yang semacamnya, pasti mengotori hati. Tapi kalau antum bermajlis di majelis ilmu, kalaupun berkumpul di luar majelis ilmu ya berkumpul dengan orang-orang saleh, maka itu bisa membersihkan hati. Ya. Kemudian yang ketiga, yang bisa membersihkan hati adalah tidak memasukkan sesuatu kepada perut kita, sesuatu yang diharamkan. Karena Rasul mengatakan, ma mala ibnu Adam wi'a syarra min batni. Tidak ada wadah dalam perut kita ini yang lebih buruk dibandingkan perut kita. Maka kalau ingin hati kita bersih, jangan memasukkan hal-hal yang diharamkan ke dalam perut kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Intinya bahwa ibadah hati adalah ibadah yang mulia, tapi memang membersihkannya juga tidak bisa seperti membersihkan badan kita atau perabotan yang ada di rumah kita. Kalau mobil kita kotor, dibawa ke karwas sebentar saja itu kinclong. Rumah kita kotor, sebentar saja kita sapu, kita pel, sudah kinclong, sudah luar biasa. Ambil piring yang kotor, kasih sunlight bersih, kita bisa ngaca tuh dalam piring itu. Jadi kalau benda-benda lahiriah itu masih bisa dibersihkan. Tapi kalau hati tidak bisa minum sunlight tiba-tiba bersih hatinya. Pengen bersih, kemudian kocok rinso, digelak-gelak diminum sama dia, nggak akan bersih. Yang ada mati kita. Jadi hati itu tidak bisa dibersihkan seperti badan, seperti perabotan kan itu. Hati itu bisa dibersihkan dengan keikhlasan, dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan menanamkan perasaan takut kepada Allah, dengan menanamkan perasaan harap kepada Allah, dengan menanamkan perasaan redha, dan begitu seterusnya. Lah inilah diantara pentingnya kita itu membersihkan hati yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi. Makanya kalau kita ingin baik, kehidupan kita ingin baik, maka ada dua kaidah yang disebutkan para ulama. Pertama at-tasbiyah, yang kedua at-tarbiyah. Bersihkan hati dulu, baru bersihkan badan kita. Tapi kalau badan kita tidak bersih, hati bersih, itu pun tidak baik. Ataupun sebaliknya. Tapi membersihkan badan itu tidak mungkin kecuali bersihnya hati. Badannya rajin sholat, badannya rajin ngaji, badannya rajin sedekah. Tapi kalau hatinya kotor, buat apa semuanya itu? Jadi cangkang saja akhirnya, nggak ada isinya. Makanya yang pertama tasbih, bersihkan hati, baru kemudian tarbiyah, mentarbiyah setelah hati bersih, baru mendidik, mengarahkan ke yang lebih baik. Wallahu alam, ini diantara nasihat singkat mudah-mudahan tentang tazkiyatun nafsi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.